Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Rahma Prabati dari kelas SI 4104 dengan NIM 120217486. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep business intelligence dengan menggunakan skema OLTP database diagram. Berikut terdapat skema dari OLTP database diagram. Pengertian dari OLTP sendiri adalah OLTP adalah online transaction planning, yaitu sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Untuk pengertian business intelligence sendiri, business intelligence yaitu seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Berikut adalah gambar dari arsitektur business intelligence. Di sini terdapat 5 arsitektur dari business intelligence. Yang pertama adalah data source atau sumber data. Bagian ini berfungsi untuk pengumpulan data dan mengintegrasikan data yang disimpan dan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh sistem, tetapi juga dapat mencakup dokumen yang tidak struktur seperti email dan data yang diterima dari penyedia eksternal. Lalu yang kedua ada data movement streaming engine. Data movement dan streaming engine yaitu data yang menampilkan data dari setiap variasi data yang terintegrasi. Jadi dia itu menampilkan data-data dari source data yang sudah diintegrasikan. Tugas data movement dan streaming engines ini yaitu menangani atau ditangani sebuah alat berupa extract, transfer, load atau ETL yang membantu dalam menemukan masalah kualitas data dan memfasilitasi pemuatan data dengan jumlah yang besar ke dalam warehouse. Yang ketiga ada data warehouse server. Data warehouse adalah pengumpulan data subjek yang terintegrasi waktu yang bervarian dan non-volatile untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada mid-tier server. Mid-tier server ini menyediakan fungsi khusus untuk skenario business intelligence atau BI yang berbeda dan masuk dalam server OLAP, data mining engines, dan reporting server. Server OLAP yang efisien menyajikan model multidimensi untuk aplikasi front-end atau langsung ke pengguna. Jadi OLAP ini berbeda dari OLTP. Kalau OLAP ini adalah proses analisis datanya. Kalau OLTP itu proses traffic data yang terjadi. Yang artefak intelligence yaitu ada front-end application. Front-end application ini adalah aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna bisnis dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, ada dalam bentuk dashboard, ada dalam bentuk ad hoc query, spreadsheet, maupun search. Jadi setelah kita menganalisa data, mengintegrasi data, maka data-data yang sudah dianalisa dan diintegrasi tersebut ditampilkan ke front-end application. Nah, kembali ke skema ini. Jadi dari desain skema ini kita lihat bahwa skema desain ini berbentuk UML diagram. Untuk menganalisa UML diagram sendiri, di sini kita harus menggunakan MySQL untuk memasukkan data
sesuai dengan UML. Misalnya data person, kita masukkan sendiri, production, purchasing, human resource, dan lain-lain. Setelah kita masukkan datanya dalam SQL, maka kita melakukan integrasi data. Integrasi data antar server. Misalnya di sini ada person purchasing. Nah, purchasing ini akan dimasukkan ke server 1, person akan dimasukkan ke server kedua, production dimasukkan ke server ketiga. Dan data-data tersebut itu diintegrasi antar server menggunakan antar server. Untuk integrasi antar server tersebut dapat menggunakan aplikasi Pentaho. Setelah data-data selesai diintegrasi, maka langkah selanjutnya yaitu distribusi data. Agar semua data dapat fungsi dari distribusi data sendiri ini yaitu agar semua data dapat mengakses data yang sudah diintegrasi sebelumnya. Nah, jadi ketika kita ingin mengakses data dari person, purchasing, production, human resource, dan sales, kita ketika ingin melihat integrasi datanya, maka melihat atau mengakses integrasi data, kita harus mendistribusikan data tersebut. Ketika setelah kita mendistribusikan data tersebut, maka kita selanjutnya melakukan analisis data. Analisis dapat menggunakan Pentaho juga, aplikasi Pentaho. Nah, dari data yang diambil yaitu data integrasi sebelumnya. Setelah berhasil kita analisis, maka data-data tersebut dapat divisualisasikan seperti ini gambarannya. Nah, di sini adalah contoh dari Pentaho Business Intelligence Platform. Jadi, di sini adalah tempat visualisasi data yang berbentuk dashboard. Dari langkah skema yang berada di sini itu divisualisasikan menjadi seperti ini. Jadi visualisasi ini yang berhasil dianalisis itu dapat berbentuk grafik, dashboard atau spreadsheet, itu tergantung aplikasi yang digunakan. Dan visualisasi data yang sudah diintegrasi itu dapat kita juga share ke dalam bentuk web atau bentuk presentasi dalam PowerPoint dan masih banyak lagi. Oke. Kira-kira begitu penjelasan dari konsep business intelligence sendiri. Nah, business intelligence ini sangat penting untuk digunakan dalam setiap data warehouse, karena di mana business intelligence ini dapat menjadi sistem pendukung keputusan serta menyajikan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari konsep dari business intelligence yang saya jelaskan. Bila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.